gimana gitu. Nah, jadi kalian nyembahnya kemana sebenarnya gitu? Salah satu Kalau dalam peruntukan untuk kaum muda-mudi yang belum menikah, nggak bisa menggunakan gas, akan bisa kesurupan. Makanya kuncinya di sini iman. Kuncinya iman. Tuhan memakai perempuan untuk menjadi alat kemuliaannya. Itu sudah membuktikan Alkitab kita, kekristenan mendukung kesetaraan gender. Yang sesungguhnya mengajarkan tentang Yesus satu-satunya Tuhan. Meskipun mengapa ada pandangan yang sekarang ini adalah Kristen progresif, yang cara memahami Alkitab itu berbeda, itu disebabkan karena apa? Karena cara hermeneutiknya. Baptis, balik lagi nih di episode PKK Podcast KMBI Kebayoran. Bersama aku Dinda, dan hari ini aku ditemani oleh teman aku. Halo, aku Elsa. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik nih dan tidak familiar lagi untuk kita perbincangkan lagi, yaitu mengenai mental health. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber, yaitu dokter yang sudah ahli dalam bidangnya, yaitu Dr. Niza. Banget nih dok untuk menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber kita pada episode kali ini. Nah, kan ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh dong kita kenalan sedikit nih gimana latar belakang Dr. Niza atau kesibukannya sekarang. Oke, terima kasih. Saya Niza, saya seorang psikiater, lulus kedokteran dan psikiatrinya dari FKUI. Kemudian saya menikah dengan Dr. Wardana di sini dan 2 bulan setelah menikah kami langsung ke Papua kemarin. Jadi sebetulnya pengalaman saya pertama jadi psikiater masih di Jakarta selama 1 tahun, kemudian ke Papua selama 5 tahun, dan saat ini saya sudah kembali dari Papua, bekerja di Jakarta di klinik swasta. Oh, berarti dokter itu spesialis apa dok? Spesialis kedokteran jiwa. Kedokteran jiwa. Jadi setelah kedokteran 6 tahun, kita ngambil spesialis lagi selama 4 tahun. Berarti kan dulu dokter pernah bertugas di Sorong nih, Papua kan, jauh banget nih. Nah, bisa share nggak sama kita gimana sih perbedaan kondisi di sana dan di Jakarta? Pasti beda banget kan? Sebetulnya kalau kondisi iya jauh berbeda, terutama dari tingkat ekonominya gitu ya, ekonomi sosial. Tapi ternyata saya juga terkejut waktu di sana, gangguan mental yang dialami oleh masyarakat di sana sama sekali tidak berbeda dengan masyarakat di kota. Jadi meskipun pemicunya mungkin berbeda, tapi masalahnya tetap sama gitu, seputar masalah keuangan, masalah relasi, dan diagnosisnya pun juga nggak jauh berbeda. Ternyata memang tetap sesuai dengan statistiknya, paling tinggi adalah depresi dan cemas. Iya, normal lah itu sama kayak di Jakarta gitu kan. Iya, berarti kalau tadi bedanya nggak gitu signifikan ya dok ya? Kalau angka, maksudnya jumlah yang mengalami penyakitnya ya, tidak terlalu berbeda. Jadi sebelumnya waktu di Jakarta selama 1 tahun itu, saya bekerja di klinik expat gitu. Jadi memang klinik swasta yang masyarakatnya tergolong mungkin 2% ke atas yang mau beli obat paling mahal pun mereka bisa gitu. Terapi rutin 2 kali seminggu pun mereka bisa. Kemudian di sana perbedaannya mereka sama sekali tidak mampu beli makanan misalnya, tidak punya biaya yang cukup untuk sandang pangan, tapi tetap masalah yang dialami juga sama-sama depresi, gejalanya pun sama persis gitu. Jadi akan mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu pola tidur, pola makan. Terus suka dukanya apa sih dok kerja di Sorong dan juga bedanya di Jakarta? Untuk saya berarti ya, kalau untuk saya pribadi berbeda sekali memang. Latar belakang saya besar di luar negeri sebagai anak diplomat, kemudian tiba-tiba tinggal di tempat yang bahkan air dan listrik pun tidak tersedia 24 jam sehari. Gitu. Yang jelas pengalamannya tidak terlupakan. Banyak sekali pengalaman yang yang memberikan saya kesempatan untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Gitu. Jadi pengalaman perubahan besar dalam hidup itu saya alami dalam 5 tahun selama di sana. Menikah,
bekerja di tempat yang baru dengan lingkungan yang sama sekali baru, belum pernah saya sebelumnya mengalami seperti itu. Kemudian hamil anak pertama, punya anak pertama tanpa support system yang jelas berbeda ya. Di sini saya udah keluarga, teman juga banyak. Di sana nggak kenal siapa-siapa sama sekali kecuali suami saya. Kemudian COVID, jadi banyak sekali tantangannya yang begitu berat, tapi sukacitanya juga banyak. Puji Tuhan lah dok ya, selama dokter bisa dari Papua dan sampai sekarang dijaga oleh Tuhan lah ya. Pasti. Oke, kita langsung mulai aja nih dok ke tema utama kita mengenai mental health. Kita topik pertama itu kita akan membahas mengenai kondisi mental health milenial dan Gen Z. Nah, dari pandangan dokter sendiri, gimana sih kesehatan mental health di era digital ini? Tantangannya menurut saya makin kesini makin banyak ya. Kalau yang banyak kita sering dengar itu sekarang nih banyak sekali saya lihat meme-nya gitu ya, kalau di sosial media itu menyatakan bahwa Gen Z itu lemah, Gen Z itu mudah mengeluh gitu. Tapi kita coba lihat dari perspektif yang berbeda, perubahan antar generasinya gitu. Kalau misalnya Gen Y atau milenial yang saat ini, mereka tumbuh dari orang tua yang cukup mengutamakan work-life balance. Jadi Gen X yang sebelumnya itu dididik oleh didikan yang sangat keras. Itu kita sering dengar gitu ya, karena orang tuanya dulu terdampak dari perang sehingga membuat hidup itu kayaknya nggak bisa kalau nggak kerja keras. Kemudian orang tua dari milenial ini orang-orang yang dididik keras oleh orang tuanya sehingga kemudian saya harus seimbang antara keluarga dan pekerjaan. Tetapi Gen Y ini juga sangat-sangat unik karena mereka adalah generasi yang mengalami dua kehidupan yang berbeda. Mereka generasi yang mengalami disrupsi gitu ketika mulai masuk kecanggihan teknologi, perubahan pola komunikasi gitu ya. Mereka yang pertama kali mengalami hidup berubah dari yang tidak ada namanya digital media atau sosmed sampai ada sosmed, sehingga mereka cukup bisa beradaptasi tapi juga kemudian sangat berhati-hati. Jadi kalau dilihat kesehatan mentalnya milenial ini, banyak yang kemudian mengatakan mereka cenderung perfeksionis, mereka mudah cemas gitu, karena itu tadi perubahannya besar sekali dari dunia yang tanpa teknologi sampai adanya teknologi sedemikian rupa, jadi penuh berhati-hati. Sedangkan Gen Z ini tumbuh yang memang dari kecil pun teknologinya sudah ada gitu. Jadi banyak yang bilang, oh ya kalau Gen Z ini memang pengennya serba instan karena memang mereka hidup dalam kondisi yang mereka terlahir sudah serba instan gitu. Nggak bisa kita salahkan kalau misalnya mereka jadi ada, bukan kesulitan ya, tapi mungkin berbeda pola adaptasinya terhadap kepuasan, menunda kepuasan gitu ya. Nah, sebetulnya kalau dibilang lemah, mudah mengeluh, enggak juga, karena menurut saya mereka sangat mudah mereka pun mengalami COVID juga gitu, mengalami masa COVID. Mereka justru lebih bisa beradaptasi dan perbedaannya mereka melihat bahwa karena dunia ini banyak bahayanya, dunia ini banyak perubahan yang tidak pasti, ya udah YOLO gitu, you only live once. Jadi daripada saya khawatir seperti si milenial yang cenderung cemas dan berhati-hati, ya mendingan saya hidup saat ini sebaik-baik mungkin gitu. Jadi banyak yang mengatakan mereka jadinya nggak tahan banting karena itu. Padahal menurut saya bukan nggak tahan banting, tapi emang beda prioritas aja saat ini gitu. Buat apa dibanting kalau misalnya saya harus fokus untuk berusaha bahagia. Lalu gimana sih pandangannya Dr. Aniza mengenai quarter life crisis yang sekarang lagi terjadi, kayak misalnya ada loneliness, terus depression atau anxiety gitu? Istilah quarter life crisis ini cukup baru karena dulu-dulu yang sering terdengar itu midlife crisis, dan midlife itu biasanya mulai 40-an ke atas ketika kita dalam pola hidup kita sudah lumayan lama bekerja gitu ya, terus akhirnya mengalami kejenuhan. Disitulah biasanya mungkin orang dibilang pada saat midlife crisis itu kemudian menjadi remaja kembali karena mencari-cari hal yang exciting gitu. Benar. Nah, tapi sekarang muncul istilah baru-baru ini quarter life crisis karena memang kalau saya bilang dunia sekarang itu berbeda banget dengan dunia 20 tahunnya kakak kita atau orang tua kita misalnya. Jadi di usia 20-an ini sangat mungkin mengalami tadi hal-hal seperti loneliness, kecemasan, depresi.
biasanya kalau dulu itu banyak penekannya pada saat mencari jati diri adalah pada saat SMA gitu ya. Pada kenyataannya sebetulnya mencari jati diri itu berlanjut sampai usia 20-an, 30. Mentoknya biasanya di 30 tahunan gitu. Pada saat sudah beberapa kali mengalami perubahan pekerjaan dan menemukan akhirnya disinilah saya settle gitu. Nah, tapi kalau sekarang saya lihat dengan era digital ini yang dari kecil aja mereka udah banyak tempaannya gitu. Dengan era digital ini menurut saya bahkan dari masa kanak pun mereka sangat mungkin mengalami bullying gitu ya, dengan terbukanya banyak sosmed. Jadi mereka pada saat keluar dari lingkungan rumah, biasanya sampai kuliah, biasanya kita kalau di budaya kita ya, kita kan biasanya masih dengan orang tua atau setidaknya dengan keluarga. Setidaknya sampai lulus kuliah itu kita lingkungannya masih terjaga gitu, masih ada sistem network yang menjaga batasan-batasan gitu, entah itu lingkungan sekolah atau lingkungan rumah. Begitu kita lepas ke dunia selesai kuliah itu, akhirnya terjadilah itu kebingungan dan perasaan seperti terlepas gitu dari comfort zone. Dan disitulah bisa rentan terjadi loneliness, depresi, kalau misalnya dari sebelum-sebelumnya kita tidak terlalu punya ikatan yang kuat, baik secara internal maupun dengan lingkungan support system kita. Kan teman-teman kita kan juga yang nonton ini podcast ini mungkin udah pernah sering dengar mengenai loneliness, depression, anxiety. Nah, ada mungkin juga beberapa teman yang belum tahu emang apa sih dok gejala-gejalanya. Nah, boleh mungkin dijelaskan? Kalau untuk depresi jadi kalau untuk gangguan jiwa kita punya bukunya gitu ya, untuk standar pakemnya tuh bisa didiagnosis depresi ini kalau apa sih gejalanya gitu. Kalau untuk depresi itu biasanya adanya perubahan, kalau di situ disebutnya perubahan perilaku, tapi sebetulnya perubahan itu ada 3 hal yang kita lihat, perasaan, perilaku, dan pikiran. Jadi 3 itu harusnya selaras, kalau nggak selaras biasanya muncul gejala tuh. Ketika ada perubahan minimal lebih dari 2 minggu sampai 1 bulan, dari pola tidur, pola makan, itu yang utama terganggu gitu ya, sampai mengganggu pola aktivitas sehari-hari. Jadi mungkin dia sulit melakukan aktivitas sehari-harinya, entah itu sekolah, entah itu bekerja. Ada perasaan murung yang terus-menerus dan berlangsung lama itu. Mungkin dokter ada tips and tricks agar teman-teman kita nih semua yang mendengar podcast ini dan menonton podcast ini agar tidak mengalami loneliness, depression, atau anxiety. Karena mungkin kan banyak lah teman-teman kita yang aduh kayaknya gue sendiri nih, atau kayak gue anxiety nih, cemas gini. Apakah dokter ada tips and trick-nya nih yang mungkin kita sebagai pemula gitu, karena apalagi yang generasi Z gitu kan, yang baru tahu mengenai loneliness, depression, anxiety ini, mungkin ada tips and trick-nya untuk menyelesaikan masalah-masalah gitu. Jadi kenapa sekarang lebih banyak ya, secara statistik lebih banyak anak muda yang mengalami loneliness, depression, anxiety dibandingkan dulu-dulu. Itu menurut saya salah satu dampak dari era digital itu memang. Jadi ketika kita terlahir dan terbiasa di depan layar dibandingkan ngobrol seperti ini gitu. Dari sekarang pun tumbuh bahwa pengakuan dan pengenalan diri itu atau dibilangnya acknowledgement gitu datangnya dari eksternal. Artinya kita belajar tentang siapa diri kita dan self-worth kita dari pengakuan eksternal tersebut. Berbeda dengan halnya dulu kalau misalnya kita harus kenal teman itu ya harus main bareng gitu, harus menghabiskan waktu bersama bareng-bareng, ngobrol secara langsung dan tidak ada orang lain yang mengomentari, baru kita bisa mengenal kita nggak suka diperlakukan seperti ini, kita nggak suka punya teman yang seperti itu. Nah kalau sekarang siapa aja gitu ya di dunia maya itu bisa mengatakan hal apapun tentang kita, dan itu memang membuat kita lebih rentan. Jadi tumbuh dengan kondisi seperti itu akhirnya mengurangi waktu untuk kita mengenal diri kita sendiri. Padahal dalam proses mencari jati diri itu tadi, banyakan memang kita melihat diri kita dari perspektif lingkungan. Tapi lingkungannya sekarang luas banget nih, ada yang namanya dunia maya itu. Kalau dulu cuma misalnya lingkungan sekolah, sekarang lingkungan sekolah itu bisa terjadi juga di dunia maya gitu. Misalnya dulu kita cuma ketemu teman di sekolah, di rumah ya kita kenalnya bagaimana orang tua kita memperlakukan kita, bagaimana orang tua kita mempersepsikan kita. Nah sekarang ditambah-tambah semuanya berlanjut di dunia maya gitu. Untuk pertama mengenali dulu ya, mengenali apakah kita merasakan hal-hal itu gitu, apakah kita merasa sendiri, seberapa jauh sih kita mengenal diri kita, apa yang membuat kita merasa lonely gitu, apakah itu betul-betul definisi kita karena saya nggak punya teman, atau misalnya
karena orang bilang saya nggak pantas bermain sama mereka gitu, atau saya nggak cocok dengan kelompok itu karena saya nggak punya kelompok, maka saya merasa lonely. Padahal kita bisa saja berada dalam kondisi alone tanpa merasa lonely, Iya, ya benar. kan? Kalau kita punya pengenalan diri yang cukup baik dan juga berikutnya akhirnya support system system yang cukup baik mengenal kita, itu bisa membantu kita mengenali apakah memang kita mengalami gejala-gejala tersebut. Dan kalau misalnya memang biasanya patokan saya sampai bisa bilang orang itu depresi atau cemas kalau tadi udah pasti ada gangguan pola tidur atau pola makannya, misalnya jadi susah tidur atau jadi nggak mau ngapa-ngapain malah banyak tidur, atau misalnya jadi kalau misalnya anak sekarang bilangnya blocking gitu ya, atau demotivasi gitu, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berpikir mau mengerjakan sesuatu, atau tadi aktivitas sehari-harinya betul-betul terganggu, bahkan mau ketemu orang jadi nggak mau gitu karena malu atau karena takut atau ada perasaan nggak nyaman, mungkin sudah mengarah ke sana gitu. Cara mencegahnya itu tadi, pertama lihat dulu ke dalam, apa sih yang bilang, apa sih yang membuat kita merasa nggak nyaman gitu. Baru kemudian kalau kita punya teman yang bisa kita jadikan cermin gitu ya, yang paling mengenal kita sebelum kita menjadi seperti ini, boleh tuh diskusi gitu. Tapi kadang bahayanya kalau sama teman, mungkin nggak ada filternya gitu ya. Kadang teman kan punya batasan yang berbeda, jadi mungkin mereka akan bilang, udah gitu aja dipikirin gitu. Padahal emang kepikiran, nggak apa-apa juga sebetulnya kepikiran, karena kan kita dua otak yang berbeda atau beberapa otak yang berbeda, wajar punya perbedaan pendapat. Kalau memang sangat mengganggu, boleh bicara ke profesional gitu. Berarti emang solusi dari dokter tuh ngomong ke profesional gitu ya ternyata. Menurut saya yang pertama justru dari diri kita dulu, karena kita yang paling mengenal diri kita siapa, baru kemudian sebetulnya ke support system terdekat, entah itu keluarga atau teman, mana yang lebih nyaman sebelum ke profesional gitu. Berarti kan pertama kita harus kenalin diri kita sendiri dulu ya dokter. Nah, sekarang kan di era digital ini kita pasti scrolling sosmed, suka ada psikolog-psikolog yang ngasih tahu gejala-gejala kayak gini tuh lewat media sosial. Jadi udah pasti banyak juga teman-teman di sini yang mungkin juga yang nonton istilahnya jadi self diagnose, karena mungkin pas disebut gejala ini, oh ini gue banget, berarti gue depresi, berarti gue anxious segala macam. Menurut dokter gimana sih, apakah self diagnose ini tuh baik atau tidak? Untuk membantu kita mengenali diri itu bisa jadi baik. Artinya kalau kita butuh bantuan, kita, oh iya ya kok ini mirip saya gitu. Sebetulnya boleh, tapi bukan untuk membuat diagnosis dan mencari solusi sendiri gitu ya. Karena itu tadi, pengalaman itu kan sangat subjektif ke diri kita sendiri. Kita tetap butuh orang untuk menjadi cermin kita. Nggak harus ke profesional tadi, kalau misalnya ada teman atau keluarga yang cukup suportif bisa menjadi cermin yang baik, juga bisa membantu gitu. Tapi ada bahayanya kalau misalnya melakukan self diagnosis kemudian melihat diagnosis ini obatnya ini kemudian kita mencari obat itu sendiri gitu. Karena tadi pertama belum tentu penilaian kita objektif gitu ya, kemudian obatnya juga belum tentu betul pilihan atau dosisnya gitu. Meskipun ada misalnya di situ tulis untuk depresi dosisnya sekian sampai sekian gitu, tapi biasanya nggak terlalu banyak yang menjelaskan kapan sih obat itu mulai ada efeknya seperti apa sih, apa yang bisa kita antisipasi kalau misalnya minum obat tersebut. Jarang tuh yang menulis bahwa obat antidepresan itu bisa menyebabkan mual atau bisa menyebabkan mengantuk gitu. Jadi kapan harus minum obatnya itu kan cocok-cocokan. Kalau misalnya dia orang yang harus beraktivitas di pagi hari, entah ada kuliah pagi atau bekerja di pagi hari, tentu kita nggak mau dia ngantuk dong, nanti dia akan makin sulit ke aktivitasnya gitu. Jadi misalnya minum obatnya harus malam. Dan tadi banyak yang sekarang suka pakai istilah, oh saya sakit ini berarti saya butuh healing, tapi akhirnya healing itu menjadi salah makna gitu. Banyak yang mengidentifikasikan healing itu dengan rekreasi, padahal healing itu sebenarnya tujuannya kan penyembuhan gitu ya. Caranya berbeda-beda, nggak harus selalu pergi jalan-jalan atau makan-makan gitu yang dikatakan itu adalah healing. Sebetulnya itu lebih ke rekreasi. Rekreasi juga penting gitu, tapi itu tidak menyembuhkan. Berarti self-diagnosis itu ternyata ada positifnya juga ya dokter? Bisa membantu untuk membuat kita lebih sadar, lebih mindful tentang apa yang kita alami.
Terus menurut Dokter Aniza, kenapa sih komunitas kayak tadi, teman, keluarga itu penting banget untuk kepentingan mental health kita? Karena itu menjadi salah satu dasar kita mulai mengenal diri kita. Kalau misalnya anak itu tumbuh harapannya dari lingkungan yang adaptif gitu ya di rumah, makanya penting sekali sekarang generasi milenial ini yang rata-rata udah pada jadi orang tua nih lagi belajar yang namanya gentle parenting gitu. Jadi mereka juga mulai belajar tentang pentingnya regulasi emosi, karena ternyata itu adalah bekal yang harus diajari dari rumah. Kita nggak pernah diajarin regulasi emosi di sekolah kan ya, nggak ada pelajarannya gitu. Padahal bagaimana orang tua bisa meregulasi emosinya adalah yang dipelajari oleh anak. Jadi bukan kita mengajarkan anak kamu harus bisa ketika kamu nangis kamu harus bisa tenang, enggak. Tapi dengan kita mencontohkan bahwa kalau saya sedih, saya bisa menangis. Kalau saya lagi menangis, saya bisa mencari cara untuk menenangkan diri saya, menenteramkan diri saya. Itu yang nanti anak pelajari. Baru kemarin saya baca gitu, misalnya kita menangis di sebelah anak kecil gitu ya. Pernah nggak ada anak kecil yang bilang, "Cut, jangan nangis, nggak apa-apa," gitu? Nggak kan, pasti anak itu nggak akan ngejudge kita, pasti dia diam aja gitu dan memperhatikan. Ternyata itu juga yang dibutuhkan anak kecil. Dan dari situlah anak itu belajar yang namanya lingkungan yang adaptif dan mendukung dia. Artinya dia punya tempat yang aman untuk mengekspresikan dirinya, mengekspresikan emosinya. Termasuk lingkungan aman yang tidak akan menjudge dia gitu. Sekalipun dia membuat kesalahan, baik di rumah maupun nantinya misalnya di sekolah, dalam pertemanan gitu. Rumah adalah lingkungan yang bisa menerima dia. Dan itu nanti berkembang. Biasanya dari rumah kemudian ketika dia masuk sekolah berkembang tuh jadi lingkungannya lebih lebar gitu, lebih luas. Ada yang namanya lingkungan sekolah, dia punya lingkungan pertemanan. Itu juga menjadi networknya dia yang nantinya bisa memberikan dukungan. Biasanya di masa SMP, SMA itu kan masa pemurnian gitu ya, kita belajar siapa sih teman yang bisa menerima kita apa adanya gitu, apapun yang kita lakukan. Sebetulnya pada masa remaja itu kan biasanya kita mencari orang yang taste-nya similar atau banyak kemiripan dalam pola-pola kita gitu ya. Dan ternyata sebetulnya semakin homogen polanya itu semakin sama, sebetulnya nggak menumbuhkan kreativitas kita. Justru kalau kita bergaul dengan banyak orang yang beda pendapat, beda hobi, beda kesukaan gitu, beda mimpi, justru itu yang bisa membuat kita melihat mana sih yang benar-benar bisa menerima kita meskipun kita berbeda. Gitu. Nah, itu juga menjadi lingkungan yang penting untuk nantinya mendukung ketika kita membuat kesalahan, ketika kita membuat keputusan yang salah gitu. Mana sih yang bisa menerima kita dan mendukung kita supaya kita either buat jalur baru, kembali ke jalan yang benar, atau bertahan sampai kita siap untuk membuat keputusan yang baru gitu. Jadi pentingnya punya network yang suportif adalah itu tadi, supaya kita betul-betul bisa punya waktu mengenali diri kita dan apapun masalahnya gitu membuat kita merasa tetap diterima dan bisa berkembang. Jadi sebenarnya social support system ini sebenarnya kita nggak perlu nyari ya dok. Ada di sekitarnya tuh, bahkan di teman-teman di sini pun bisa menjadi social support kita gitu. Apalagi kalau misalkan kita dalam hal-hal terpuruk, ada masalah-masalah atau ada cerita-cerita, sebenarnya tuh mereka bisa menjadi social support system kita gitu ya. Jadi mungkin itu saja ya topik hari ini yang sangatlah menarik nih. Oke, mungkin sebelum closing aku ada pertanyaan tambahan sedikit nih. Kalau misalnya social support kita ini homogen maupun heterogen itu ternyata nggak baik untuk kita gitu. Menurut saya itu pertanyaan yang bagus banget, karena memang nggak mudah ya memang mencari teman yang cocok atau teman yang bisa suportif gitu. Tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan bergaul dengan orang yang tidak baik, atau orang bisa berubah menjadi tidak baik. Kita tahu dunia ini pada dasarnya banyak yang jahat gitu ya. Kalau misalnya kita mau pelan-pelan meninggalkan lingkungan seperti itu, sebetulnya kembali ke diri kita, apakah kita mau turut tidak baik atau kita membuat batasan. Karena bisa saja kita membuat batasan. Saya ingat satu kata-kata itu, kalau misalnya terkait hal yang tidak baik itu hate the sin but not the sinner gitu ya.
Jadi kita tidak suka perilakunya, tapi kita tetap mengasihi orangnya gitu. Dan itu nggak mudah, itu sangatlah nggak mudah sebetulnya. Tetapi kalau kita berusaha mengingat bahwa ada Tuhan, ada keluarga, ada teman yang bisa menerima kita dalam kondisi apapun, kita juga berusaha memahami bahwa orang lain tidak seberuntung kita memiliki itu. Misalnya saat itu teman kita atau lingkungan kita yang tidak baik itu tidak seberuntung kita memiliki orang yang mengasihi kita. Jadi kita bisa aja sebetulnya membuat batasan. Bukan berarti kita harus, aduh maaf ya saya nggak mau temenan lagi sama kamu, atau kita harus putus betul-betul kontaknya, putus kecuali ada timbul kekerasan atau apa gitu ya, itu memang harus diputus. Tapi kalau masih sebatas teman, cukup kita memberitahukan saja bahwa mungkin kita akan ada kesibukan dengan kelompok yang lain, atau kita memilih untuk sibuk di tempat yang lain, mencari komunitas yang baru yang lebih suportif dan lebih baik untuk kesehatan mental kita. Terima kasih dokter, mungkin dari kita itu aja, nggak kerasa udah habis nih waktu kita di. Ya walaupun masih ada banyak materi yang mau kita bahas nih mengenai mental health ini, tapi karena mungkin teman-teman nanti akan bisa lebih mencari info yang lebih dalam, mungkin nanti episode selanjutnya mungkin ada yang membahas lagi gitu kan, lebih mendalam gitu. Oke deh, kalau gitu terima kasih untuk Dokter Rizky Aniza untuk waktunya. Terima kasih dokter. Semoga juga di sini harapannya para kaula muda bisa terbantu melalui podcast ini. Dan kalau ada masukan atau mungkin ada pertanyaan untuk Dokter Niza, boleh dihubungin Instagram kita, apa di namanya? @kmbi.kebayoran. Oke, kalau gitu aku Elsa, aku Dinda, bersama narasumber kita Dokter Niza di sini. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.